Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat selalu. Dimanapun kalian berada, masih tetap semangat untuk belajar. Walaupun pada pembelajaran kali ini dilaksanakan secara daring melalui video ini. Oke, simak sampai selesai. Materi pembelajaran kita pada kali ini yaitu tentang prinsip gambar sketsa dan ilustrasi. Berikut kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Kompetensi dasar menerapkan prinsip gambar sketsa dan ilustrasi yang nantinya kalian bisa menggambar sketsa dan ilustrasi. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Siswa mampu menjelaskan gambar sketsa, siswa mampu menggambar sketsa, siswa mampu menjelaskan gambar ilustrasi, serta siswa juga diharapkan mampu menggambar ilustrasi. Dalam desain grafis tidak terlepas dari gambar sketsa dan ilustrasi. Meskipun tidak semua desain menggunakan gambar sketsa dan ilustrasi. Namun, dengan adanya gambar tersebut akan memberikan kesan dan pesan yang lebih pada sebuah desain. Contohnya, dapat kita lihat pada buku, majalah, tampilan interface website, dan sebagainya. Beberapa bagian dalamnya terdapat gambar. Nah, gambar tersebutlah yang dinamakan ilustrasi, yang berawal dari sketsa. Mendengar kata sketsa, pasti anak-anak sudah tidak asing dengan kata ini. Nah, apa sebenarnya sketsa itu? Mengapa kita perlu bisa sketsa, khususnya dalam dunia desain grafis? Sketsa adalah lukisan cepat atau gambar rancangan. Sketsa merupakan proses menggambarkan ide secara cepat, ringan, dan garis besar, yang bertujuan untuk membuat karya seni atau desain. Mengapa pentingnya sketsa dalam desain grafis? Berikut penjelasannya. Manfaat dan fungsi sketsa. Pertama, memberikan gambaran suatu tema. 2. Bekerja lebih cepat. Jadi, usahakan sebelum mendesain di komputer, buatlah sketsa terlebih dahulu. Mengapa? Karena kita menggunakan pensil dan kertas yang akan memakan waktu yang lebih cepat daripada langsung menggunakan mouse dan komputer. Dan kita bisa membuat alternatif desain yang lebih banyak dan original tentunya. 3. Meminimalisir kesalahan dalam mendesain. 4. Meningkatkan ketajaman seorang desainer. 5. Menaikkan kemampuan seorang desainer. 6. Sebagai media ekspresi dalam mengungkapkan ide dan perasaan. 7. Dalam bidang teknologi sebagai perancangan dalam produk. Unsur-unsur sketsa yang terdiri dari garis. Garis merupakan unsur yang paling utama dalam desain. Lalu, bidang. Bidang merupakan garis-garis yang disatukan sehingga membentuk bidang. Lalu, bentuk. Bentuk merupakan gabungan dari beberapa bidang sehingga memiliki makna dan dapat dikenali. Seterusnya, warna. Pada dasarnya, warna pada sketsa terbentuk dari warna hitam dan putih. Dan unsur yang paling terakhir yaitu unsur efek pencahayaan. Nah, ini adalah unsur yang paling penting dalam sketsa. Mengapa? Karena dapat memperjelaskan, menerangkan suatu gambar pada sketsa. Jenis-jenis sketsa yang terdiri dari: pertama, sketsa garis besar, yaitu sketsa yang menggambarkan garis-garis bentuk sederhana tanpa rincian dan tidak selesai. Yang kedua, sketsa cepat, yaitu sketsa yang menggunakan beberapa garis saja untuk menampilkan citra pada sketsa yang telah selesai. Dan yang ketiga, studi citra,
yaitu sketsa yang berupa coretan cepat, kurang terperinci, dan hanya menunjukkan bentuk global saja. Alat membuat sketsa yang pertama dalam media gambar, yaitu kertas gambar yang berupa kertas HVS, kertas manila, kertas pada larang, kertas roti, kertas kalkir, dan kertas sketsa. Kedua, dalam alat gambar manual berupa pensil rapido. Jenis pensil terdiri dari pertama, pensil biasa, yaitu pensil dengan batang kayu yang relatif murah untuk membuat goresan, menutup bidang gambar, dan membuat bayangan. Selanjutnya, pensil H, HB, dan B. Pensil H kepanjangan dari hard atau disebut pensil keras, biasanya digunakan untuk membuat sketsa gambar bangunan. Pensil HB kepanjangan dari hard black atau disebut pensil sedang, digunakan untuk membuat sketsa rencana, baik untuk gambar dekorasi maupun gambar reklame. Pensil B kepanjangan dari black atau disebut pensil lunak, banyak digunakan untuk menggambar potret, benda, atau pemandangan alam dalam warna hitam putih. C. Pensil Conte, yaitu pensil berwarna hitam arang dan berbeda dengan pensil biasa karena mempunyai goresan yang tebal dan lebar serta mampu memberi tanda ekspresif dramatis pada sebuah gambar. Teknik memegang pensil. Yang pertama, memegang pensil dengan cara menulis. Dengan teknik ini cocok jika kita ingin menghasilkan gambar yang detail. Yang kedua, teknik memegang pensil dengan ibu jari di atas dan 4 jari di bawah. Dengan teknik ini baik untuk membuat garis-garis yang berani dan baik untuk melemaskan tangan kita. 3. Dalam alat gambar digital yang berupa komputer dengan program desain grafis. Program yang digunakan pada umumnya yaitu Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, CorelDRAW, dan sejenisnya. Dan alat gambar digital berikutnya berupa digital pen. 4. Dalam alat bantu gambar yang berupa lightbox, scanner, meja gambar, mesin gambar, mistar gambar segitiga, busur derajat, mal, sablon, dan penghapus. Aturan dalam membuat sketsa. Pertama, membuat kerangka gambar yang terdiri dari garis-garis vertikal, horizontal, maupun lengkung secara tipis. Gambar sketsa yang dibuat di sini berupa gelas. 2. Menggambar garis sekundernya, misalnya melukis kerangka kubus atau kotak dalam keadaan tipis. 3. Menebalkan garis sketsa yang sudah benar, ketebalan sesuai dengan karakter jenis garis yang diinginkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang materi ilustrasi. Nah, apa ilustrasi itu? Ilustrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu illustrare, yang artinya menerangkan atau menjelaskan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ilustrasi adalah karya seni dalam menggambar yang bertujuan untuk menjelaskan suatu informasi atau cerita. Fungsi ilustrasi: pertama, menarik perhatian pembaca. Kedua, memudahkan pembaca memahami isi pesan. 3. Memberi gambaran singkat suatu cerita. 4.
mengandung nilai estetika atau keindahan, dan yang kelima, sebagai sarana komunikasi. Selanjutnya, unsur-unsur ilustrasi yang terdiri dari pertama, gambar manusia. Nah, dalam ilustrasi kita harus paham tentang pembagian proporsi untuk manusia dalam bentuk apapun, baik besar atau kecilnya. Jadi, proporsi adalah pembagian dari keseluruhan, sedangkan anatomi adalah susunan tulang otot manusia yang menentukan bentuk keseluruhan dari tubuh. Yang kedua, unsur ilustrasi gambar binatang. Dalam menggambar binatang, tidak berbeda jauh dengan menggambar manusia. Yang pastinya, kita harus tahu proporsi dan anatominya sesuai dengan jenis hewan tersebut. 3. Gambar tumbuhan. Dalam menggambar tumbuhan, bisa dilakukan dengan cara menggambar dengan detail atau sederhana. Detail di sini berarti menggambar secara keseluruhan perbagiannya, sedangkan sederhana hanya menggambarkan kesan dari bentuk tumbuhan yang diinginkan. Dan yang keempat, gambar benda-benda lainnya. Benda-benda yang dimaksud dapat berupa dari alam maupun dari buatan manusia. Benda yang digambar biasanya digunakan sebagai pelengkap atau penghias gambar. Selanjutnya, jenis dan contoh ilustrasi. Yang pertama, gambar kartun. Gambar kartun yaitu ilustrasi berupa gambar lucu, baik dari manusia, hewan, tumbuhan, dan benda mati, yang digunakan untuk melengkapi suatu cerita. Contohnya yaitu komik strip. 2. Gambar karikatur. Kata karikatur berasal dari kata Italia, yaitu caricature, yang berarti memberi muatan atau melebih-lebihkan. Jadi, gambar karikatur adalah penggambaran suatu objek konkret dengan cara melebih-lebihkan ciri khas objek tersebut. 3. Ilustrasi naturalis, yaitu gambar ilustrasi yang bentuk dan warnanya sesuai dengan kenyataan yang ada di alam tanpa penambahan dan pengurangan. Yang keempat, ilustrasi khayalan. Nah, ilustrasi khayalan yaitu gambar ilustrasi yang dihasilkan dari imajinasi pembuatnya. Jenis ilustrasi ini banyak digunakan pada novel, komik, dan roman. 5. Ilustrasi cergam. Cergam atau cerita bergambar merupakan jenis komik yang berisi gambar dan teks dengan sudut pandang yang menarik. Dan yang terakhir, ilustrasi buku pelajaran, yaitu gambar ilustrasi yang terdapat pada buku pelajaran di mana fungsinya untuk menerangkan isi teks yang sifatnya ilmiah maupun non-ilmiah. Sekian pemaparan materi pada kali ini tentang prinsip gambar sketsa dan ilustrasi. Semoga anak-anak semuanya dapat memahami dengan baik. Dan jangan lupa dipelajari ya. Jika ada pertanyaan, silakan berkomentar di kolom komentar di bawah ini. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya.